inflasinya ya, rilis dari Badan Pusat Statistik bahwa sebetulnya ini angkanya lebih rendah dari konsensus yang dihimpun begitu ya dari perkiraan sebelumnya, di mana kalau kita lihat untuk inflasi secara tahun kalender baik 2,61% year to date, sementara untuk year on year-nya di bulan Desember 2023 juga sama di 2,61% begitu. Padahal sebelumnya perkiraan berada di 2,7 begitu. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini, Bu Dina? Ya, kita bersyukur bahwa ada pengendalian harga yang cukup baik ya, khususnya kalau kita ingat itu ada beras yang dikendalikan dengan impor dan juga kita bisa mengendalikan dari sisi BBM ya. Jadi kalau kita lihat walaupun ada kenaikan harga di masa lalu, tapi perlahan harga itu tidak terlalu tinggi lagi, gitu. Jadi kita melihat ada pengendalian harga yang cukup baik di sini. Jadi artinya inflasi itu tercapai dengan kebijakan yang cukup tepat. Ya. Oke, baik. Tadi ada pengendalian inflasi yang baik begitu ya, tanggapan dari Anda. Nah, tapi di satu sisi Anda menilainya berkaitan juga dengan mungkin dari sisi daya beli masyarakat sendiri seperti apa? Karena tadi ya sekali lagi tingkat inflasi ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya dibandingkan November 2023, tapi sebetulnya kalau kita lihat perbandingan secara year on year ini lebih rendah begitu ya. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini, Bu Nina? Ya, kalau dibandingkan dengan daya beli, memang kita tahu bahwa ada tendensi untuk penurunan daya beli dari sisi masyarakat yang menengah ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat menengah itu istilahnya makan tabungan ya di masa lalu itu sampai sekarang itu terjadi dan ini menunjukkan kerentanan ya daya beli. Tapi kelompok menengah jadi tidak terlalu buruk karena kelompok termiskinnya ada BLT gitu ya. Jadi kalau kita lihat pengendalian inflasi yang baik ini memang juga tidak serta-merta mengatakan itu pasti bagus kalau rendah ya, bahkan deflasi pun bukan sesuatu yang bagus ya. Tapi yang bagus kalau inflasi itu di-maintain rendah sementara pertumbuhan ekonomi cukup tinggi gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita harapkan dan pertumbuhan ekonomi kita juga kita bisa lihat cukup stabil ya di sini. Oke, baik. Dan sebetulnya ini juga masih masuk begitu ya dalam cakupan ataupun juga rencana pemerintah targetnya di plus minus 3% begitu, plus minus 1%. Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat begitu untuk outlook di tahun 2024 ini, di mana asumsi makroekonomi ini inflasi berada di level 2,8%. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan ini, apalagi juga ada momentum-momentum di tahun 2024 seperti misalnya pemilu, Bu Nina? Iya, kita berharap ada pergerakan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya dengan sisi pertumbuhan ekonomi yang konsumsinya tinggi gitu. Kalau itu bisa didukung dengan daya beli masyarakat dan kita tahu bahwa anggaran BLT itu luar biasa dikelompokkan untuk semester 1 ini ya. Jadi tahun 2024 kita bisa prediksi mereka yang ada di kelompok termiskin poor dan near poor ya, katakan 20% plus sekitar 10%, katakanlah sepertiga dari rakyat Indonesia itu cukup aman gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat inflasi yang cukup rendah ini kita bisa tahu bahwa tidak terlalu buruk ya kalau kelompok terendahnya rendah ya, kita bisa maintain dengan BLT. Tapi kelompok yang menengah ini yang agak rentan karena tadi memang mereka bisa bertahan dengan makan tabungan dan kelompok yang tertinggi tentu aman-aman saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu sebetulnya ke depan tidak mengkhawatirkan inflasinya. Yang mengkhawatirkan kalau terjadi tekanan dari eksternal, yaitu yang kita khawatirkan itu selalu BBM ya. Jadi itu kenapa? Karena perang itu belum berakhir ya di Timur Tengah. Jadi kita sadar ada tekanan harga di situ, tekanan harga BBM khususnya. Ya, dan itu Indonesia tidak punya kemandirian ya dalam hal BBM ya. Jadi kita harus hati-hati di situ. Dan juga kita sadar ada tekanan sedikit dari sisi tingkat bunga ya. Jadi untuk bicara inflasi inti ini juga harus hati-hati lagi. Oke, baik. Tapi pandangan Anda sendiri untuk mungkin perjalanan inflasi begitu di sepanjang tahun 2024 seperti apa? Karena tadi sekali lagi ada sentimen yang tadi Anda sampaikan begitu ya, faktor-faktor eksternal, geopolitik juga masih cukup panas begitu di beberapa tempat dan di satu sisi juga tadi seperti Anda sebutkan begitu ya bahwa ada faktor berkaitan juga dengan suku bunga ke depannya. Seperti apa berkaitan dengan hal ini, Bu Nina? Ya, yang kita khawatirkan kalau keadaan eksternalnya itu sangat kuat ya dan memburuk. Artinya Indonesia kan tidak punya
kemandirian energi. Dan di situ Indonesia mau tidak mau seperti yang kita alami di masa lalu itu selalu kalau harga dunia dari BBM naik ya Indonesia impor, jadi pasti akan naik gitu ya. Nah itu akan ke kanan inflasi, resikonya ada. Lalu apa yang harus bisa dilakukan dalam jangka pendek ya kita tidak bisa cepat ya. Selalu kita bicara kemandirian energi, apakah bisa dialihkan gitu kan dari BBM ke yang lain gitu ya, sumber energi lain dan ini agak menengah panjang ya jangkanya dan kita lihat 10 tahun terakhir tidak ada perkembangan yang memadai ya. Jadi selalu kalau tekanan energi dunia itu naik harganya, BBM kita akan tertekan kecuali dengan tambahan subsidi dan itu pun juga rentan ya kepada fiskal ya. Jadi artinya kita menghadapi resiko inflasi di sisi BBM ya. Lalu yang satu lagi memang itu suku bunga ya dan ini ada kaitan dengan inflasi inti. Itu pun kita juga harus hati-hati. Sebetulnya sih tendensinya sudah harusnya menurun di Amerika karena mereka sudah bisa maintain inflasi. Tetapi Indonesia kan tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi ya kita pelan-pelan kita mengikuti saat ini masih flat gitu ya. Mudah-mudahan turun tapi selama ini kita lihat Indonesia tidak bisa cepat ya dalam hal itu. Ya Oke. karena apa? Karena kita juga punya kerentanan tersendiri. Oke, tapi apakah ekspektasi Anda artinya nanti dari suku bunga Bank Indonesia ini artinya memang harus mengikuti begitu pergerakan untuk suku bunga dari The Fed sendiri yang diprediksi akan mulai turun utamanya di semester kedua tahun ini, Bu Nina? Ya, itu kita harapkan itu yang membaik ya. Artinya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi kita didukung oleh investasi yang baik. Kalau suku bunganya rendah kan daya tarik investasi naik gitu. Kalau sekarang kan suku bunga tinggi ya ada tekanan di perlambatan investasi gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Dan memang harapan kita Amerika sudah membaik. Ya, jadi dari sisi ini kita punya faktor positif gitu. Dan itu Indonesia memang tidak bisa sendirian ya. Jadi kita harus lihat ada resiko satu lagi. Walaupun suku bunganya tinggi atau rendah di dunia, Indonesia punya faktor resiko ya. Ya. Nah, resiko kita itu ada di sosial politik yaitu di pemilu besok. Nah, ini yang kita harus jaga hati-hati karena kalau resiko ini naik, maka suku bunga itu mengikuti gitu ya. Jadi ini yang selalu mengkhawatirkan ya. Jadi kita selalu ingin kondisi sosial ekonomi dikaitkan politik dalam negeri itu harus stabil supaya suku bunga kita juga stabil.